mereka sedang dicekoi dengan hal-hal dan kisah-kisah yang buruk, cerita-cerita yang buruk tentang ibunya, otomatis si anak terpengaruh. Hola netizen yang tercinta, perseteruan Amy dan Aden Wong tampaknya masih memanas. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Dr. Richard sempat menghadirkan suami Amy, Aden Wong, serta anaknya yang ikut tampil memberikan klarifikasi. Anak Aden Wong pun ikut bersuara kala itu. Ia pun turut memberikan keterangan apa yang sedang terjadi dengan orang tuanya. Hal tersebut sontak memancing amarah netizen yang berbakti karena membiarkan anak di bawah umur berbicara hal yang seharusnya tidak pantas ia bicarakan. Menuai banyak kritik dari netizen yang budiman, Dr. Richard pun akhirnya buka suara. Dr. Richard mengucapkan permintaan maafnya lantaran podcastnya tersebut yang tidak sepantasnya menghadirkan anak Amy dan Aden Wong. Dr. Richard mengaku memiliki alasan tersendiri untuk menampilkan putri Amy dan Aden Wong. Namun, Dr. Richard tidak membeberkan alasannya. Dr. Richard juga mengaku tidak mengundang pihak Aden Wong untuk datang ke podcastnya. Aden Wong lah yang menghubungi Dr. Richard. Meski begitu, Dr. Richard berujar baik Amy maupun Aden Wong telah menyelesaikan permasalahan mereka di pengadilan Singapura. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Begini dok, dalam video klarifikasi tersebut, Dr. Richard Lee berusaha untuk netral, tidak memihak Amy maupun Mr. Wong. Namun, ada pernyataan dokter yang kalau orang peka itu nampak memihak lebih kepada Aden Wong, Mr. Wong itu. Jadi di situ dokter bilang bahwa anak-anak yang kemarin melakukan klarifikasi yang sekarang tinggal bersama bapaknya di Malaysia, Aden Wong, itu menghubungi dokter melalui entah Instagram atau sahabat asisten dokter. Anaknya itu dokter bilang sangat tulus gitu loh. Benar-benar polos, tulus, ingin sekali melakukan klarifikasi, membela ayahnya, membela bapaknya. Jadi di situ dokter memberikan gambaran pada orang-orang bahwa ayahnya itu benar, sehingga anaknya begitu tulus mau melakukan klarifikasi, menghubungi asisten Dr. Richard Lee untuk bisa ada di podcast. Ya, jadi di situ image-nya yang ditampilkan anaknya begitu ingin membela ayahnya, berarti ayahnya yang baik. Nah, kemudian Dr. Richard Lee juga bilang, Bu Amy juga mencari Dr. Richard Lee, ingin ada di podcast. Dan dokter bilang, bahkan dia nanya gimana caranya mau bayar-bayar biar ada di podcast dokter. Jadi dari sini kalau kita peka nampak seperti tidak netral. Yang satu ditunjukkan bahwa mereka begitu polos baik untuk membela bapaknya, dan yang satu ibunya seperti ditunjukkan mau bayar berapapun agar bisa masuk podcast. Jadi yang lebih ditunjukkan kayak uang gitu loh. Amy menggunakan uang. Jadi tidak netral. Ya, jadi seolah yang ini tulus, yang ini pakai uang, itu jadinya dok. Ya. Jadi kita harus sadari dok, untuk Bu Amy ini dia orang Korea, tinggal di Singapura. Jadi mungkin dia belum pernah lihat podcast-podcast yang sejenis di Indonesia. Jadi mungkin dia berpikir gimana cara saya masuk ke sana buat klarifikasi, bayarkah? Gitu. Ya, karena mungkin di Korea atau Singapura tidak ada podcast sejenis itu. Jadi mungkin dia bertanya bayar atau tidak. Ya, tapi dari pernyataan dokter itu jadi nampaknya tidak imbang. Harusnya tidak usah dibahas itu. Ya, tidak usah dibilang seperti itu juga. Itu satu. Yang kedua, dokter bilang anaknya polos, tulus ingin tulus dalam menyampaikan pendapatnya. Dalam pandangan saya tidak, teman-teman. Tidak bisa kita menilai tulus netral sementara anaknya masih bersama bapaknya. Semua uang anaknya dipegang bapaknya. Dan sekarang anaknya dan bapaknya ada di Malaysia, bukan tanah kelahiran atau bukan tempat anaknya aslinya Singapura. Kalau anaknya di Singapura, dia bisa lari ke rumah temannya curhat, dia bisa lari ke rumah neneknya, dia bisa lari ke rumah kerabatnya. Tapi anaknya itu di Malaysia sekarang. Jadi semua aksesnya bapaknya yang megang, uangnya bapaknya yang megang. Jadi tidak bisa kita bilang netral. Kita pakai logika saja. Dengar, anaknya itu kan katanya di bawah umur, yang membuat pengakuan, ya, di bawah umur. Anaknya itu keturunan dari ibunya Korea, bapaknya Singapura, tinggal di Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana anak di bawah umur bisa kepikiran menghubungi Dr. Richard Lee? Itu sudah nggak masuk akal. Kalau
anak seperti itu, mainannya itu, nontonnya itu YouTube, paling Netflix, Disney, acara luar negeri yang bisa dia paham bahasanya. Nggak mungkin anak di bawah umur yang luar negeri, bapak ibunya Korea, bapaknya Singapura dan baru beberapa tahun di Indonesia, tiba-tiba mainannya nonton podcast Denny Sumargo, nonton acara-acara podcast Indonesia, nonton kayak misalnya OPJ, tayangan-tayangan lawak, Facebooker, itu nggak masuk akal. Ya, jadi jelas anak itu pasti bapaknya yang menghubungkan. Dalam pandangan saya, bisa salah bisa benar, ada seseorang mungkin yang bilang ke bapaknya, nama kamu jelek di Indonesia, caranya untuk nama kamu bagus, kamu ikut podcast. Nah, ada orang yang bilang ke bapaknya dan bapaknya kemudian menyuruh anaknya yang ngomong di podcast untuk lebih meyakinkan. Itu masuk akal. Karena anak di bawah umur seperti itu yang tidak begitu kenal budaya Indonesia, mereka nontonnya paling Disney, Netflix, acara-acara yang luar negeri. Nggak mungkin mereka nonton podcast kayak kita ini yang suka dengan gosip-gosip. Jadi pasti ada yang menghubungi bapaknya nyuruh anaknya ngomong. Itu lebih masuk akal. Jadi nggak bisa dibilang netral dalam hal ini. Ya dok ya, itu dua. Dan yang terakhir, Dr. Richard Lee menunjukkan wajah anaknya ketika podcast itu. Nah, dokter ini bilang, katanya bertanya pada anaknya, wajah kamu mau ditunjukkan atau tidak? Nah, dalam pandangan saya, dokter tidak perlu bertanya seperti itu. Dokter kan orang tahu berwawasan, intelek, selalu kata-katanya cerdas, pintar, berwawasan. Harusnya Dr. Richard Lee ini yang memutuskan, wajah kamu aku blur ya, atau aku pasang stiker ya, atau punggung kamu aja yang kelihatan. Dokter yang lebih intelek, dokter yang lebih dewasa, dokter yang memutuskan, bukannya ditanya anak di bawah umur, wajah kamu mau ditampilkan atau enggak. Bingung mereka. Ya, kalau misalnya semua orang dewasa bertanya dulu begitu sebelum ditayangkan, ya nggak ada peraturan eksploitasi anak, hilang peraturannya, nggak perlu ditanya seperti itu, langsung diblur. Orang juga tahu itu dokter pasti mewawancarai anak Aden Wong dan Ami yang asli. Nggak mungkin itu pengamen jalanan, anak pengamen jalanan dokter wawancara. Orang udah pasti tahu, pasti yakin dokter mewawancarai anak Aden Wong dan Ami. Ya, jadi dokter yang lebih dewasa, yang lebih intelek memutuskan, bukan nanya ke anak yang di bawah umur. Mereka juga mungkin bingung gitu loh. Tampilkan nggak? Ya, dokter yang memutuskan. Jadi itu aja tanggapan saya tentang klarifikasi Dr. Richard Lee ini. Terima kasih. Saya bangga dengan Bung Densu. Bung Densu itu mengerti bahwa seorang anak itu tidak sepantasnya dimunculkan di publik karena permasalahan orang tua. Saya nggak tahu kenapa RL ini bikin podcast yang membawa anak-anak untuk diwawancarai. Seorang anak memang jujur, tapi jangan lupa anak perempuan itu memiliki suatu pengalaman yang luar biasa berdasarkan sisi psikologis, di mana anak perempuan cinta pertamanya adalah ayahnya. Otomatis dengan sendirinya apapun yang terjadi dia bakal ngebela ayahnya. Kalau laki-laki itu cenderung lebih dekat dengan ibunya. Namun di mana saat ini mereka sedang dicekoi dengan hal-hal dan kisah-kisah yang buruk, cerita-cerita yang buruk tentang ibunya, otomatis si anak terpengaruh. Nah, saudaraku yang terkasih, terima kasih Bung Densu sudah bersuara. Jangan lanjutkan mengeks anak-anak, kasihan masa depannya. Dia nanti tanpa diekspos, dia pun akan menyesal kok. Dia pasti akan kembali ke mamanya. Dia punya perasaan yang lekat dengan mamanya. Dia akan menyesal dan penyesalan itu akan dia bawa sampai dewasa. Karena kedekatan dan kasih sayang dengan mama tercinta. Akar permasalahannya kita tahu adalah Bapak Aden yang mencurigai anak yang keempat itu bukan anaknya. Tapi dia tidak mau melakukan tes DNA dan mengatakan bahwa harusnya istrinya nggak hamil karena menggunakan alat kontrasepsi pil. Pak Aden, alat kontrasepsi yang paling mudah terjadi kehamilan itu adalah kondom dan pil. Untuk alat kontrasepsi yang lain seperti suntik, IUD, implan, itu masih bisa terjadi kehamilan.
Yang sulit terjadi kehamilan itu adalah metode operasi wanita, atau orang awam mengatakan steril. Lah kalau masih pil ya pasti masih bisa hamil loh Pak. Apalagi Anda masih berhubungan selayaknya suami istri. Pak Aden, pada saat istri Anda mendapati permasalahan yang pelik selama kehamilan, dia merasa tertekan dan itu bisa membuat dia mengalami postpartum blues. Jadi perasaan cemas, perasaan tertekan, perasaan depresi pada saat pasca melahirkan. Dan ini problem ini sudah dimulai semenjak dia hamil. Apalagi dia melahirkan sendiri, tidak Anda temani. Anda malah sibuk bercengkerama, sibuk barbecue, sibuk untuk melakukan sesuatu di rumahnya, manakala istri Anda sedang kesakitan di rumah sakit. Pak Aden, kondisi seorang istri di mana suaminya mengalami pubertas yang kedua, suaminya sedang ada wanita lain, feelingnya kuat, dia pasti galau, gelisah, cari bukti, bertanya-tanya apakah apa yang dia rasakan itu benar. Kemudian timbul rasa cemas, timbul rasa tertekan, timbul rasa gelisah. Jangankan untuk memikirkan anak-anak yang pulang sekolah tidak ditemani, makan tidak ditemani, memikirkan dirinya sendiri saja dia nggak mampu karena permasalahan yang begitu pelik yang sumbernya adalah suaminya. Akar masalahnya adalah suaminya dengan perempuan lain yang dicurigai oleh istri Anda sebagai selingkuhan Anda. Harusnya sebagai laki-laki, manakala istri mulai curiga, harusnya tidak menutup-nutupi, tidak membetengi selingkuhannya atau orang yang disinyalir sebagai selingkuhannya. Harusnya langsung diputuskan, langsung dipecat itu si TE. Apalagi si TE ini kan bukan orang baik-baik. Saya yakin istri Anda tahu bahwa perempuan ini bukan orang baik-baik. Kalau orang baik-baik gak bakalan merebut suaminya dan bahkan juga mempengaruhi anak-anaknya. Nah, ini permasalahannya ada di Pak Aden. Kalau jadi saya rugi Pak, punya istri yang terlibat prostitusi online sampai ketangkep polisi. Malu saya. Di Indonesia, siapa yang Bapak sayangi, siapa yang Bapak cintai itu sampah Pak. Bapak membuang berlian dengan mengambil batu kerikil. Bapak mengorbankan karir, mengorbankan keluarga, mengorbankan masa depan, mengorbankan semuanya demi perempuan yang memiliki kredibilitas terburuk di mata kaum perempuan dimanapun, khususnya di Indonesia. Ingat Pak, kita masih panjang. Cepat sadar, buang orang ini, kembalilah ke istri Anda. Kembalikan anak-anak Anda ke istri Anda sebelum Anda hancur sehancur-hancurnya.